Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023 100 tokoh nasional dan daerah mendatangi MPR untuk meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Sedikitnya ada 5 alasan yang mendasari permintaan itu, 3 diantaranya adalah karena Jokowi dinilai lebih dominan melayani kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat, karena menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik, dan karena gagal membangun ekonomi, sementara investasi mandek dan utang luar negeri sangat besar. Namun, sayangnya, Undang-Undang Dasar 2002 yang merupakan hasil 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak memberi kewenangan kepada MPR untuk memakzulkan seorang presiden, karena Undang-Undang Dasar 2002 menempatkan MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara, dan proses pemakzulan harus melalui proses di DPR, kemudian ke MPR dan terakhir ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, apa solusi atas hal ini? Pengamat politik Amir Hamzah punya solusinya. Berikut wawancara kami dengan beliau. Ya, seperti yang sudah kita berulang kali katakan bahwa sebenarnya syarat untuk memajulkan seorang presiden, dalam hal ini memajulkan Presiden Jokowi itu, sebenarnya untuk memakzulkannya syaratnya sudah dipenuhi berdasarkan undang-undang yang ada. Walaupun banyak pihak menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen ini kan Undang-Undang Dasar palsu. Tapi pemerintah sekarang kan bekerja kan berdasarkan konstitusi itu. Nah, dari konstitusi yang ada ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen tahun 2002, itu dalam pasal 7 dan pasal 7A menyatakan dengan jelas bahwa apabila presiden melakukan hal yang tidak terpuji, mengingkari janji, berbohong, dan lain sebagainya, maka dia dapat dimajulkan. Dan berbohong, tidak memenuhi janji, kemudian melakukan perbuatan tidak terpuji, melakukan tindakan yang menyimpang dari konstitusi, para menteri kabinetnya terlibat korupsi, keluarganya juga berindikasi kuat terlibat korupsi. Ini kan sebenarnya syarat-syarat untuk memajulkan Presiden Jokowi itu kan sudah sangat jelas sekali dan sangat konstitusional. Nah, mestinya kalau dengan merujuk kepada pasal dalam Undang-Undang Dasar tadi, MPR sudah bisa memajulkan dengan proses juga yang diatur dalam pasal 7A, yaitu bagaimana mengusulkan dari DPRD, kemudian sampai ke tingkat MPR, kemudian DPR maksudnya, Pak? Dari DPR dulu kan, DPR ke MPR, kemudian putusan MPR nanti kan dilegalkan lagi di Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Ada proses itu yang jalan kan. Nah, sebenarnya syarat-syarat untuk itu sudah ada. Tapi seperti kita ketahui bahwa MPR, DPR maupun DPA kan sudah merupakan bagian dari rejim ini. Jadi tidak mungkin andai pun di dalam MPR itu ada oknum-oknum, ada anggota partai politik tertentu, ada anggota DPD tertentu yang sebenarnya juga sudah sangat ingin memajulkan Presiden Jokowi, tapi secara kelembagaan lembaga itu tidak bakal mau, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita lihat sekarang ini bahwa sedang terjadi pengulangan sejarah di mana masyarakat secara parsial, secara berkelompok masing-masing sudah ingin mengajukan usul, termasuk yang terakhir kemarin 100 orang tokoh. Ada purnawirawan TNI, ada para intelektual, ada para profesor, dan lain sebagainya. Itu sudah mengajukan ke DPD sebagai bagian dari MPR untuk memakzulkan. Tapi kan kita tahu bahwa MPR kan tidak punya kewenangan untuk memakzulkan presiden. Kecuali ada proses tadi, gitu. Prosesnya harus kan dimulai dari ada fraksi yang mengusulkan ke DPRD, ke DPR, kemudian DPR menaikkan itu ke tingkat MPR, MPR memutuskan baru sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya sekarang di mana-mana muncul usul untuk memajulkan Presiden Jokowi ini kan sudah menjadi semakin masif, sehingga saya katakan bahwa terjadi pengulangan sejarah. Nah, karena terjadi pengulangan sejarah, maka kita juga harus belajar dari sejarah. Nah, ya. Sejarah perkembangan praktek ketatanegaraan kita maupun kehidupan kebangsaan kita ini kan ada era Orde Lama, ada era Orde Baru, sekarang era Reformasi. Nah, karena hal kejadian pada era Orde Baru dan era Orde Lama bisa kita ambil sebagai contoh, sebagai konvensi untuk menyatakan sikap kita sekarang terhadap presiden. Nah, yang menjadi persoalan kan banyak pihak. Ada kelompok dari Jogja,
ada kelompok juga dari Surabaya, ada kelompok juga dari para raja yang tersebar di seluruh Indonesia, para raja dan para sultan dari bekas kerajaan dan kesultanan yang ada sebelum Republik Indonesia ini ada. Karena mereka sekarang merupakan bagian dari Indonesia, maka mereka juga punya tugas dan kewajiban tanggung jawab untuk memelihara kedaulatan negara ini. Bagaimana melihat kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga para raja dan sultan itu juga pun sudah sering menyampaikan suaranya untuk memajulkan presiden. Nah, makin lama makin ke belakang ini kan kelihatan bahwa ada 3 hal yang sebenarnya sudah disepakati oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah memajulkan Presiden Jokowi, membentuk pemerintahan sementara, kemudian melaksanakan kembali Undang-Undang Dasar 45 tertanggal 18 Agustus 1945 itu dikatakan saja dengan Undang-Undang Dasar asli. Nah, ini kan sudah merupakan pendapat umum. Tapi karena masih diajukan secara parsial, sehingga barangkali kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu barangkali ini juga merupakan sesuatu pelajaran berharga yang harus dipahami oleh setiap golongan untuk bagaimana semua komponen yang sekarang sudah menyuarakan pemajulan Presiden Jokowi ini dipersatukan dalam sebuah front nasional. Nah, saya menyebutkan front nasional atau front perjuangan nasional karena apa? Ternyata dalam praktek sejarah, front nasional yang dibentuk oleh Bung Karno pada era Orde Lama, itulah yang dimanfaatkan oleh Pak Harto dan rejimnya ketika mereka menjatuhkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Jadi formula itu bisa kita pakai. Bagaimana tokoh-tokoh kita yang tersebar dalam berbagai kelompok ini, marilah secara sadar menghimpun satu kekuatan baru yang kita sebut Front Perjuangan Nasional, yang tujuannya adalah menegakkan keinginan kita memajulkan Presiden Jokowi, membentuk pemerintahan sementara, kemudian melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 asli. Ini kan satu kesatuan. Yang mana yang harus lebih dulu. Nah, kita belajar dari sejarah, ternyata dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan front nasional di penghujung Orde Lama yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, Pak Harto dengan dukungan TNI, dengan dukungan umat beragama, akhirnya bisa memanfaatkan front nasional itu untuk mendumbangkan Bung Karno, lalu kemudian disusul dengan menghilangkan unsur-unsur PKI yang ada dalam pemerintahan, unsur-unsur PKI yang ada dalam partai politik, unsur-unsur PKI yang ada di militer, unsur-unsur PKI yang ada di polisi, dibersihkan, baru dibentuk pemerintah baru yang betul-betul bebas dari gangguan komunisme. Sekarang kan salah satu musuh terbesar kita kan adalah komunisme gaya baru. Walaupun ada juga di samping itu adalah gerakan-gerakan primadona yang harus kita waspadai lagi. Nah, sehingga saya kira barangkali dengan belajar dari sejarah Pak Harto, kita membangun satu front persatuan nasional untuk memperjuangkan 3 hal tadi, memajulkan Presiden Jokowi, membentuk pemerintahan sementara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 asli, baru kita memperbaiki hal-hal yang rusak selama ini. Dengan cara pertama, tentu membersihkan PKI gaya baru, komunisme gaya baru dari partai politik, dari lembaga negara. Kalau masih ada dalam TNI juga dibersihkan, kalau ada di kepolisian juga dibersihkan, di seluruh komponen-komponen yang ada dibersihkan. Nah, antara lain dengan caranya adalah kalau sampai misalnya kekuatan itu bisa kita bentuk, lalu ada kesepakatan dalam bentuk konsensus nasional untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, maka kan lembaga-lembaga yang ada sekarang ini kan bubar. MPR bubar, DPR bubar, DPA bubar, Mahkamah Konstitusi bubar, Mahkamah Yudisial bubar, segala macam lembaga yang dibentuk dalam rezim Jokowi ini bubar, dan kita akan bentuk rezim baru lagi, yaitu rezim baru yang berkiblat kepada Undang-Undang Dasar 45 yang bertumpu kepada kepentingan nasional sebagaimana diulas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang itu sudah diwacanakan. Nah, jadi saya kira barangkali pokok pikiran bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dengan melihat sudah makin masifnya tuntutan untuk memajulkan Presiden Jokowi, barangkali diperlukan prakarsa dari para tokoh. Yang kemarin ada ini kan, ada katakanlah Letnan Jenderal Sudrajat dari Jawa Barat, yang kita kenal selama bertugas di TNI seorang pakar dalam bidang intelijen gitu. Ada juga Pak Amin Rais.
Juga di sisi lain ada kelompok Pak Rizal Ramli. Di pihak lain ada kelompok yang diorganisir oleh Pak Gatot Nurmantio. Di sisi lain di Jawa Tengah ada kelompok yang diorganisir oleh Pak Mudrik Samidu. Nah, tibalah saatnya komponen-komponen kelompok-kelompok yang ada ini mari kita berkomunikasi, menyatukan diri menjadi satu front perjuangan nasional untuk tujuan yang saya katakan tadi. Pak, kan selama ini orang nggak banyak mengenal tentang Front Nasional yang didirikan oleh Pak Soekarno dulu. Bisa dijelaskan Pak, Front Nasional itu sebetulnya apa? Dan ketika itu dibentuk tujuannya apa Pak? Jadi dulu sebenarnya kan pada di era Bung Karno itu terutama di akhir masa jabatannya kan banyak masalah. Ada masalah di mana kita didorong untuk keluar dari PBB. Ya kan? Nah, waktu kita keluar dari PBB kan ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan itu. Nah, untuk menampung segala pemikiran pro kontra itu di satu sisi. Di lain sisi ada juga tuntutan untuk pindah ibu kota. Ini juga menimbulkan konflik. Kemudian juga ada masalah-masalah antar daerah. Karena perdagangan yang pinjang pada saat itu misalnya dengan sistem barter, pemerintah mengambil kopra dari Maluku, mengambil kopra dari Sulawesi Utara, dijual ke luar negeri, tapi hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat Maluku. Demikian pula halnya sehingga muncul apa yang kita kenal dengan Permesnya dan PRRI. Nah, yang sebenarnya Permesnya dan PRRI ini bukan mau keluar dari RI, ya bukan mau memisahkan diri, tapi karena kritik mereka terhadap Bung Karno terlalu dekat dengan PKI. Nah, supaya beda pendapat itu jangan melebar ke masyarakat, maka Bung Karno membentuk Front Nasional yang terdiri dari semua partai politik pada saat itu. Baik partai politik yang ada wakilnya di DPR MPR, maupun partai politik yang tidak punya wakil di DPR MPR. Nah, semua partai ada, ya kan? Ketuanya juga sistem presidium bergantian. 3 bulan pertama dari NU, 3 bulan kedua dari PNI, 3 bulan ketiga dari PKI dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata pihak-pihak tertentu, khususnya TNI, kemudian didukung oleh organisasi-organisasi keagamaan, partai-partai yang bernuansa agama, baik Islam maupun non-Islam, yang merasa bahwa dengan Front Nasional ini pun PKI masih merajalela. Nah, akhirnya inilah yang akhirnya mendorong dari sisi itu untuk menanggulangi mencegah cara operasional PKI yang bikin negara menjadi tidak stabil. Maka TNI mengambil prakarsa antara lain membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Tani Militer dan lain sebagainya. Yang kemudian didukung juga oleh beberapa jenderal TNI termasuk Pak Nasution dan Pak Ahmad Yani membentuk Sekber Golkar. Nah, akhirnya dengan badan kerjasama antara militer dengan komponen masyarakat tadi, pemuda, mahasiswa, wanita, tani, dan lain sebagainya, maka berhasil melakukan respons yang positif ketika PKI pada tanggal 30 September itu melakukan pemberontakan, maka kekuatan Front Nasional tadi yang dimanfaatkan. Dengan mengeliminir kekuatan PKI yang ada di situ, Pak Harto menggunakan Kostrad dengan dukungan umat Islam, dengan dukungan mahasiswa dan lain-lain sebagainya, maka unsur-unsur PKI dapat dihilangkan dari Front Nasional dan sisa-sisa yang non PKI di Front Nasional itulah yang dimanfaatkan oleh Pak Harto untuk membentuk presidium kabinet sampai terpilihnya Pak Harto sebagai pejabat presiden pada tahun 67. Kondisi sekarang ini memang ada kemiripan, tetapi nggak persis dengan di era Orde Lama, ya kan? Sama-sama sekarang dulu ada PKI, sekarang PKI gaya baru gitu kan? Apa mungkin Pak, dengan adanya perbedaan suasana itu, Front Nasional seperti yang dulu dibangun oleh Pak Soekarno lalu dimanfaatkan oleh Soeharto bisa juga terbentuk sekarang Pak? Pola strategisnya bisa seperti itu, hanya operasionalnya ya bisa beda. Nah, kalau dulu kan PKI itu berbentuk partai resmi pada saat itu kan, artinya sebelum dinyatakan sebagai partai terlarang kan, dia merupakan partai resmi dan merupakan bagian dari Front Nasional. Sekarang ini kan PKI gaya baru kan kita nggak tahu ada di mana. Apa ada di partai, sudah ada sama-sama bilang ada di partai politik A, ada di partai politik B dan lain sebagainya. Tapi ada juga komponen-komponen masyarakat yang sedang mempersiapkan diri untuk membentuk kembali partai komunis model baru.
Nah, yang ini dikhawatirkan dengan langkah-langkah yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dengan kepes dan impres tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, itu yang dianggap bahwa makin dekat kita melangkah negara kita ini akan menjadi negara komunis. Nah, jadi polanya bisa, strateginya bisa pembentukan front nasional, tinggal polanya berbeda. Bedanya di mana? Dulu kita gampang mengidentifikasi PKI karena partainya ada, kantornya ada, pengurusnya siapa kita tahu gitu kan, dari pusat sampai ke daerah. Tapi sekarang kita nggak tahu. Nah, disitulah diperlukan seorang pemimpin yang piawai, yang cerdas dan yang strategis untuk punya prakarsa, menghimpun komponen-komponen lain. Katakanlah bagaimana kalau misalnya mengambil prakarsa itu Pak Gatot Nurmantio, mengajak Pak Amin Rais, mengajak Pak Rizal Ramli, dan komponen-komponen lainnya, purnawirawan ABRI seperti Pak Jenderal Soeharto, mantan Komandan Marinir, dan pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Beliau juga punya banyak bekal tentang penyimpangan-penyimpangan, tentang oknum-oknum PKI yang ada di mana-mana gitu kan. Nah, jadi kebanyakan tokoh kita yang sekarang tersebar di berbagai kelompok, itu barangkali memerlukan seorang atau sekelompok pimpinan, 2-3 orang. Nah, pimpinan itu kan bisa kita ambil dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan, dari unsur kerajaan dan kesultanan, kemudian dari unsur perwira TNI, kemudian dari unsur cendekiawan, kemudian nanti didukung oleh unsur-unsur generasi muda dan mahasiswa. Nah, saya kira tinggal kita menunggu siapa di antara pemimpin dari berbagai kelompok yang sekarang sudah menyuarakan sesuatu yang sama, itu menyatu dalam satu front persatuan nasional. Kan kita dalam sebuah diskusi kemarin disebutkan bahwa satu-satunya jalan menjatuhkan Pak Jokowi ini adalah dengan people power. Nah, ketika nanti front nasional itu terbentuk, lalu tercipta gerakan, apakah ujungnya juga akan terjadi people power? Ya, people power itu kan bukan berarti ribut-ribut saja kan. Nah, tapi bagaimana melakukan people power secara damai, misalnya datang ke istana minta menghadap dengan Jokowi. Itu menyatakan segala-galanya. Dalam video saya beberapa hari lagi sudah saya sarankan supaya kelompok-kelompok yang ada bersatu dalam sebuah front persatuan perjuangan, front persatuan perjuangan nasional, dipimpin oleh siapa? Katakanlah oleh Pak Gatot Nurmantio, minta menghadap dengan Panglima TNI bahwa masalah negara kita sekarang begini, maka kita mengusulkan bahwa sebaiknya secara aman Presiden Jokowi dimakzulkan dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana merumuskan pemerintahan sementara, bagaimana menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi sebenarnya people power itu adalah bagaimana masyarakat secara keseluruhan menyuarakan satu kepentingan yang menyangkut dengan kedaulatan negaranya, dengan kedaulatan rakyatnya, dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyatnya.